faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, yang artinya diwajibkan atas mukallaf laki-laki maupun perempuan untuk menuntut ilmu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalun qalilun fi ilmi khairun min amalin katsirin fi jahdin, yang artinya bermula amal sedikit di dalam ada ilmu lebih baik daripada beramal banyak namun di dalam kejahilan. Saja, maka ini banyak yang terjadi kesesatan. Banyak orang-orang yang tersesat. Kalau sudah hobinya zikir, ngomongnya ilmu dalam terus, ada begitu, nggak pakai sholat, nggak pakai puasa, dia pakai zikir saja. Nah, banyak macam jadi, maka pusing kita ngelihatnya. Maka kadang-kadang yang mau belajar menjadi takut. Waduh, ini yang mana yang benar, nih semua pada gini, salah-salah itu ini. Nah, gitu. Maka saya ingin memberitahukan sekarang ini konsep cara beragama yang benar. Bukan menurut saya. Itu kan kata Ustaz, bukan saya yang ngomong gitu. Tapi seorang wali Allah, seorang ulama besar, ya, yang kitabnya itu sudah banyak dipergunakan di seluruh kalangan dunia. Syekh Abdul Somad Al-Falimbani menjelaskan di dalam kitab itu. Nanti ada standarisasinya. Jangan, wah yang penting aku kan sudah belajar ini, udah selesai. Enggak bisa. Di situ juga dijelaskan standarisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sangat senang sekali, semangat. Jadi nggak perlu 2-3 kali salamnya seperti ustadz-ustadz yang lain umpamanya. Sering 2-3 kali. Saya cukup sekali aja. Mudah-mudahan kita semua sudah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dinihi kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Itu diharapkan kita bisa begini. Kalau belum bisa begini, tetap saja nggak ada gunanya. Gitu. Nah, pertama tadi ilmu tauhid. Kenapa sih ilmu tauhid? Nah, inilah sebenarnya, maaf sebelumnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena ilmu tauhid ini wajib dipelajari, sebab ilmu inilah yang mengajar kita, menuntut kita untuk mengenal Allah. Tahu sebabnya kenapa orang-orang banyak melakukan maksiat, banyak melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah. Tahu sebabnya? Sebab mereka bukan tidak sholat. Di kantor-kantor bergedung lantai tinggi itu sholat semua mereka itu. Berdasi kupu, berdasi panjang, berdasi lurus, sholat semua. Bukan orang gak sholat yang melakukan maksiat. Karena mereka yang paling utama sekali itu mereka tidak mengenal Allah. Itulah sebabnya. Kalau kita di Bangka ini kan ada istilah timah, pasir timah. Pasir timah sama pasir biasa bentuknya seperti pasir biasa nggak? Bentuknya ya pasir juga, namanya pasir timah. Bukan pempek timah. Pasir timah dengan pasir laut sama bentuknya. Cuma beratnya, warnanya berbeda. Tapi kalau nggak kenal, gimana mau nambang timah? Nggak tahu timahnya yang mana, asal pasir semua, main ambil aja dijual, ya nggak laku. Ilmu juga gitu, asal ambil aja semua ilmu masuk, mau dipersembahkan kepada Allah, nggak laku.
Yang masuk itu yang SN-nya dikehendaki oleh pembeli. Yang masuk itu ilmu yang memang betul sudah diisyaratkan, diketahui apa yang wajibnya. Nah ini masalah, ini jadi masalah. Jadi kenapa banyak maaf-maaf terlibat narkoba, terlibat pembunuhan, terlibat perkosaan, terlibat pencabulan, terlibat bla bla bla, sebab tidak kenal kepada Allah, itu sebabnya. Cuman bedanya ada yang ketahuan masuk ke sini, nggak ketahuan mereka bebas. Itu aja bedanya. Maka saya bilang nggak ada bedanya, saya ketemu kawan-kawan di sini biasa. Cuman bedanya kan ada yang ketahuan, ada yang enggak. Sebenarnya sama aja. Itu adalah kebodohan-kebodohan yang dimiliki oleh setiap kita manusia, yang menyebabkan itulah kehancuran. Maka yang lebih parah lagi adalah di antara kita umat muslim ini merasa dirinya sudah baik. Di dalam kitab Hikam karya Ibnu Athaillah dikatakan bahwa awal kehancuran, awal kebinasaan seorang manusia itu dia merasa dirinya sudah sholat, sudah puasa, sudah Islam, sudah selamat. Itu awal kehancuran. Maka saya nggak berani, saya ngomong begini, saya bilang saya sudah bersih dari dosa, nggak berani. Karena agama tidak mengajarkan seperti itu. Maka sebab utama tadi saya kembali lagi, tidak kenal kepada Allah, sebab tidak belajar ilmu tauhid. Itu ilmunya. Jadi wajar banyak yang nolong, banyak yang rampok, banyak yang membunuh, banyak itu bisa terjadi sebab tidak kenal kepada Allah. Kalau tidak kenal kepada Allah, berarti jurusannya nanti tidak takut kepada Allah. Itu jurusannya. Kakaknya, adiknya, saudara-saudaranya nggak takut sama sekali. Dia nggak tahu itu halal, nggak tahu haram, nggak tahu apa. Pokoknya ini. Nah ini sebabnya, penyebab akar utama kalau orang tidak kenal kepada Allah. Maka kita diwajibkan, ilmu ini sampai diwajibkan atas kulli, atas diri kita manusia masing-masing. Sebab kita kalau tidak kenal, kita akan binasa. Maka jangan heran kenapa sih saya kok bisa melakukan kesalahan, dan lain sebagainya, dan sebagainya. Jangan heran. Inilah awal masalahnya sebenarnya. Cuma yang di luar-luar sana itu belum tersentuh. Itu aja bedanya. Tidaklah lebih baik mereka-mereka yang di luar sana, maaf, tidak. Jadi jangan merasa kecil hati, merasa justru Allah sayang sama kita, berada di sini bisa belajar kita begini. Mereka di berkeliaran di sana, saya ajak belajar, ketemu di mana, entar lagi sibuk, entar lagi itu, entar lagi ini. Kok ini kan enggak, langsung duduk di sini belajar, enggak pakai entar-entar. Rahman Allah. Jadi kalau orang dikehendaki oleh Allah baik dalam agama, Allah antar sendiri jalannya, enggak perlu nyari. Seperti ulama-ulama kita zaman dulu belajar ke Mekah berbulan-bulan naik kapal laut, ya. Kita enggak, ilmu dingin datang, kita langsung kayak nyuap. Berapa hebat, berapa indahnya itu rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada kita, berapa. Mau kita bayar pakai apa? Ya. Maka sekali lagi saya katakan, ilmu tauhid tadi sampai diwajibkan memang tidak boleh tidak. Kalau tidak ada di dalam diri kita, maka akan terjadi kehancuran dan kebinasaan di dalam diri. Di dalam kitab Sayyidus Salikin dikatakan, maka kalau tidak belajar ilmu tauhid, tidak akan ada faidahnya amal ibadahmu. Bukan kata saya. Amal ibadah kita nggak akan ada faidahnya. Lah, sholat, sedekah, zakat dan sebagainya nggak kenal kepada siapa mau dikasihnya. Kira-kira kalau nyasar gimana? Ya jelas nyasar lah. Nggak mungkin nggak nyasar kalau orang mau pergi ke suatu tempat tidak tahu tujuannya, tidak kenal tujuannya, otomatis mudah tertipu.
mudah ikut-ikutan aliran-aliran sempalan dan lain sebagainya, karena kebodohan dan kejahilannya. Itulah sebabnya. Jadi jangan cari kenapa ya Islam itu di Indonesia begini begadang. Itulah sebab utamanya, karena tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kenapa sih sampai diwajibkan? Nah, dari hadis tadi itu disyarahkan, namanya diperjelas oleh kitab turunannya, namanya itu tadi kitab ulama besar Syekh Abdul Somad Al-Falimbani yang hidup sejaman juga dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Banyak menulis kitab-kitab tentang akidah, tentang akhlak dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama, ilmunya. Jangan coba-coba jadi kita ingin lari dari tauhid. Karena tauhid itu adalah ilmu mengenal Allah, sementara Allah yang mengatur hidup. Jadi kalau kita mau tahu caranya hidup, harus wajib belajar tauhid. Kalau tidak, tak mau belajar tauhid, mendingan mati saja, nggak usah hidup. Percuma, akan hancur terus menerus. Betul nggak? Loh, ini saya ngomong masuk akal apa kira-kira? Masuk akal. Ini akal dipakai. Maka kita sampai terjadi kegelapan di dalam kehidupan kita. Kita tidak menggunakan akal sehat. Nah, ini saya mau mengajak kita sama-sama mempergunakan akal nih. Ayo. Inilah sebabnya kita selama ini. Nah, itu yang pertama. Itu kunci dasar yang utama. Yang kedua, setelah kenal kepada Allah siapa yang kita sembah dengan sebenar-benarnya, baru kita dituntun oleh Allah. Allah juga yang nuntun, bukan siapa-siapa. Allah tuntun bagaimana cara menyembah. Allah sendiri yang menuntunnya nanti. Cara menyembahnya itu juga harus benar. Nggak bisa pakai cara-cara begini, cara begitu, cara begini, nggak jelas. Itu nggak boleh. Karena caranya itu Allah Ta'ala sendiri yang menuntun caranya. Sallu kama ra'atumuni usolli, kata Rasul, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat, kata Rasul. Nah itu, jadi makanya diturunkan Rasul itu untuk menjelaskan kepada kita, dan al-ulama warisatul anbiya, dan para ulama juga meneruskan kepada kita sekarang sampai kepada guru-guru kita, sampailah hari ini di meja ini kita mau melakukan itu, namanya majelis taklim, belajar. Jadi saya bukan mau berceramah di sini, cuma bentuknya hampir sama, tapi bukan ceramah ini, saya ingin menjelaskan sesuatu kaidah penting di dalam kehidupan kita. Kalau sampai ini tidak terjadi, tidak tertuntut, tidak dilakukan, keluar dari tempat ini akan terjadi hal yang sama. Cuman versinya beda, versi hancurnya beda. Versi hancur jilid kedua, itu yang akan terjadi. Ya. Nah, Allah Ta'ala tuntun sendiri nanti cara belajar, cara menyembahnya bagaimana, yaitu apa? Sholat itulah. Ya, sholat itu menurut daripada ulama kenamaan yang kita kenal di daerah Bangka ini, Syekh Abdul Rahman Siddiq, di dalam kitabnya Asrar Sholat, beliau katakan, apabila kita ingin sholatnya sempurna, maka kita harus mengetahui 12.000 perkara kalau mau sempurna. Kata beliau begitu, bukan kata saya. Lagi-lagi, kalau nggak yakin sama beliau itu siapa, silakan cek. Ya, ulama-ulama besar di Bangka ini banyak yang menggunakan referensi kitab beliau. Ya, tapi jangan khawatir, nanti akan kita pelajari itu. Ya, mau nggak belajar itu? Mau sholatnya sempurna nggak? Karena kata hadis Rasulullah, awalu ma yuhasabu abdu yaumil qiyamah, itu sholat yang pertama kali dihisab di hari kiamat nanti, yaitu amalan sholat. Apabila amalan sholat ini sempurna, ya baik, maka akan dihitung, dihisab amal-amal yang lain.
Apabila tidak sempurna maka akan ditolak. Makanya nanti kita belajar tentang bagaimana cara menyembah. Sekalipun kita mau menghibahkan harta kita, membuat masjid sebesar Bangka Belitung, wah ini kecil musola, ini kecil Masjid Agung itu, sebesar Bangka Belitung, tidak akan ada nilai dan artinya sama sekali apabila sholat si empunya dirinya sendiri itu ditolak oleh Allah. Aneh ya? Aneh apa bingung? Bingung ya? Ini hukum. Jadi kalau hukum itu yang namanya hukum nggak bisa diganggu gugat. Kalau haram tetap haram, kalau halal tetap halal, kalau tertolak tetap tertolak. Gitu. Jadi tidak ada yang bisa merubah-rubah hukum. Ingat, tapi kalau kebijaksanaan Allah lain lagi. Allah Maha Bijaksana, itu lain cerita. Tapi jangan bilang Allah Maha Bijaksana, aku nggak sholat nggak apa-apa, aku kan capek, Allah juga tahu. Nggak bisa begitu, nggak bisa begitu. Kajinya nggak bisa begitu. Jadi yang dimaksud kebijaksanaan Allah itu, kita sudah belajar, sudah menuntut ilmu, betul kan? Sudah sholat, sudah melaksanakan apa semua. Baru itulah tinggal bagaimana kebijaksanaan Allah untuk menilai amal-amal ibadah kita yang sudah kita laksanakan menurut ketentuan. Jangan seenak-enaknya beribadah, ada ketentuannya semua. Nah itu dipelajari di dalam ilmu fikih syariat tentang sholat. Maka itulah kalau tidak dipelajari, maka takutnya tadi ditolak, maka sampai dikategorikan fardu ain kita mempelajari ini. Tapi kalau masalah zakat itu numan versinya beda, versi hancurnya beda, versi hancur jilid kedua. Itu yang akan terjadi ya. Nah Allah Ta'ala tuntun sendiri nanti cara belajar, cara menyembahnya bagaimana, yaitu apa? Sholat itulah ya. Sholat itu menurut daripada ulama kenamaan yang kita kenal di daerah Bangka ini, Syekh Abdul Rahman Siddiq, di dalam kitabnya Asrar Sholat, beliau katakan, apabila kita ingin sholatnya sempurna, maka kita harus mengetahui 12.000 perkara kalau mau sempurna. Kata beliau begitu, bukan kata saya. Lagi-lagi, kalau nggak yakin sama beliau itu siapa, silakan cek. Ya, ulama-ulama besar di Bangka ini banyak yang menggunakan referensi kitab beliau. Ya, tapi jangan khawatir, nanti akan kita pelajari itu. Ya, mau nggak belajar itu? Mau sholatnya sempurna nggak? Karena kata hadis Rasulullah, awalu ma yuhasabu abdu yaumil qiyamah, itu sholat yang pertama-tama kali dihisab di hari kiamat nanti, yaitu amalan sholat. Apabila amalan sholat ini sempurna, ya baik, maka akan dihitung, dihisab amal-amal yang lain. Apabila tidak sempurna, maka akan ditolak. Makanya nanti kita belajar tentang bagaimana cara menyembah. Sekalipun kita mau menghibahkan harta kita, membuat masjid sebesar Bangka Belitung, wah ini kecil musola, ini kecil Masjid Agung itu, sebesar Bangka Belitung, tidak akan ada nilai dan artinya sama sekali apabila sholat si empunya dirinya sendiri itu ditolak oleh Allah. Aneh ya? Aneh apa bingung?